Os, admin Amia di sini. Selamat datang di So Universe Channel. Di video kali ini, saya akan membahas secara lengkap tentang alur cerita dari side story Arknights yang berjudul Mansfield Break. Sebelum masuk ke ceritanya, dukung terus So Universe supaya bisa membuat konten menarik lagi ke depannya dengan klik subscribe, like, dan share. Kami juga menerima masukan dan request kalian di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita bermula saat Silence mendapat panggilan misterius dari seorang anonim. Silence kebingungan karena hanya orang internal Rain Lab dan orang-orang terdekatnya saja yang memiliki kontaknya. Orang itu lalu mengajak Silence untuk bertemu dan mengobrol di sebuah bar yang lokasinya sudah ditentukan. Silence awalnya menolak ajakan itu, tetapi orang itu menyebutkan sebuah nama yang Silence kenal, yaitu Anthony Simon. Akhirnya, Silence pun mau bertemu dengan orang itu dan mengajak Meyer untuk menemaninya. Sesampainya di lokasi pertemuan, mereka sempat merasa janggal karena bar tempat pertemuan sangatlah sepi. Bahkan, penjaga bar juga tidak ada di sana. Lalu, tiba-tiba, seseorang menampakkan diri. Silence pun seperti mengenal orang itu. Dia adalah salah satu anggota Rain Lab, yaitu Direktur Ekologi yang bernama Ulysses, atau kita panggil saja dia Mumu agar lebih mudah. Mumu lalu berkata, ia telah menyewa satu bar ini untuk mereka, agar mereka bisa mengobrol dengan tenang tanpa ada siapapun yang mengganggu. Mumu pun menawarkan untuk membuatkan mereka minuman. Meyer di sini ternyata tidak tahan dengan minuman beralkohol. Jadi, dia dibuatkan sebuah minuman anggur dengan alkohol rendah. Dan Silence hanya meminta secangkir air hangat. Setelah selesai membuatkan mereka berdua minuman, Mumu mempersilahkan mereka untuk duduk. Ternyata, niatan Mumu mengobrol dengan Silence adalah untuk mendapatkan informasi tentang Anthony yang berhasil melarikan diri dari penjara Mansfield. Di sini, kita akan mulai membahas tentang mengapa Anthony bisa dipenjara. Awal mulanya, perusahaan ayah Anthony Simon yang bernama Simon Corporate sedang naik daun pada saat itu. Lalu, ada perusahaan lain bernama Hyde Brothers yang tidak suka dengan hal itu. Singkat cerita, mereka pun melakukan perang dagang yang sangat sengit, bahkan hingga terjadi pertumpahan darah. Dan Simon Corporate pun kalah telak dengan perusahaan Hyde Brothers. Karena sebuah konspirasi, Smith Simon, ayah Anthony, menyebabkan seluruh keluarga Simon dipenjara, termasuk Anthony sendiri. Anehnya, di sini Anthony dimasukkan ke penjara Mansfield, sedangkan anggota keluarganya yang lain dimasukkan ke dalam penjara yang berbeda. Singkat cerita, akhirnya Silence berencana untuk membantu Anthony keluar dari penjara. Silence mengirim salah satu teman kepercayaannya, yaitu Kafka, untuk masuk ke penjara Mansfield dan membantu Anthony lari dari penjara itu. Akhirnya Silence berhasil memasukkan Kafka ke penjara itu sebagai tahanan. Kafka di sini juga mengajak seorang temannya yang bernama Mina aka Paimikun untuk membantunya. Silence juga mengirimnya ke sana sebagai pekerja konstruksi di penjara. Adegan berpindah ke 4 bulan yang lalu saat
Kafka berhasil menjadi tahanan di penjara Mansfield. Di sana, Kafka membaur dengan baik dengan para tahanan di Zone B. Di sana ternyata tahanan infected dan non-infected dipisahkan. Non-infected ditempatkan di Zone A, sedangkan infected ditempatkan di Zone B. Dan untuk tahanan khusus akan ditempatkan di Zone C. Salah satu tahanan infected berteman dekat dengan Kafka. Panggil saja dia Eri. Eri menjelaskan pada Kafka bahwa penjara ini lebih baik daripada dunia luar karena di sini infected dan non-infected diperlakukan sama oleh para sipir. Ya, walau saja sipir di sini adalah orang-orang egois yang suka memerintah. Lalu, tiba-tiba para tahanan Zone B dan Zone A berkumpul di suatu ruangan dan mulai baku hantam satu sama lain. Eri pun menyuruh Kafka untuk menjauh dan bersembunyi agar ia tidak terluka. Anehnya, para sipir penjara malah hanya menonton para tahanan sedang baku hantam. Mereka ternyata menikmati hal tersebut. Kafka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia berusaha mencari barang-barang yang menurutnya akan berguna untuk membebaskan Anthony. Saat baku hantam sudah mencapai puncaknya, kepala sipir penjara yang bernama Barton datang dan memerintahkan semua untuk berhenti. Akhirnya, baku hantam pun terhenti. Barton lalu memarahi sipir yang berjaga karena mereka hanya menonton, bukannya menghentikan baku hantam yang sedang terjadi. Barton mengatakan, seharusnya kalian ini bersikap dengan baik dan tidak membuat keributan seperti Anthony. Anthony pun muncul dari belakang kepala sipir. Dia hanya diam dan segera pergi ke ruangannya yang berada di Zone C. For your information, penjara Mansfield adalah penjara nomaden di negara Kolombia. Layaknya kota nomaden, penjara ini juga bergerak dan diangkut oleh kendaraan besar. Penjara ini terkadang berhenti di kota-kota untuk mengambil persediaan dan tahanan baru. Adegan berpindah ke Silence, Mumu, dan Meyer. Ketika cerita sampai di penjara Mansfield yang berlabuh di kota Saint Sophie, pada titik ini, Silence meminta Meyer menyiapkan makanan untuk mereka bertiga. Ini karena dia akan mengangkat topik tentang Departemen Energi yang bekerja erat dengan Departemen Teknik dan dukungan mereka terhadap perusahaan Hyde Brothers. Meyer memang bukan kaki tangan langsung, tetapi Silence tidak ingin merusak kesan pada divisi Meyer bekerja. For your information, di Rhinelab terdapat 4 departemen utama dengan bidangnya masing-masing. Silence berada di Departemen Struktural, Meyer berada di Departemen Teknik dan Energi. Saria berada di Departemen Pertahanan, dan Mumu berada di Departemen Ekologi. Hyde Brothers menggunakan sumber daya Departemen Energi untuk merencanakan pembunuhan terhadap Anthony. Mereka menyewa Robin yang juga dikirim ke penjara Mansfield untuk membunuh Anthony. Silence dan Mumu terus mendiskusikan keadaan penjara dan apa sebenarnya yang telah dilakukan Hyde Brothers yang mempekerjakan banyak narapidana untuk membunuh Anthony. Pada titik ini, mereka telah membahas perusahaan lain yang menangani bahan bangunan
selain Hyde Brothers dan Simon Corporate, atau bagaimana mereka bahkan sampai saling menumpahkan darah atas bisnis mereka. Akhirnya, Simon Corporate gulung tikar dan anggota kunci mereka dipenjara atau pergi. Namun, Hyde Brothers tidak melakukan apapun terhadap mereka. Di tengah percakapan, Mumu tidak sengaja menyinggung tentang diabolic crisis. Hal itu membuat Silence marah. Mumu pun langsung meminta maaf dan mengganti topik. Diabolic crisis adalah salah satu proyek Rain Lab yang menjadikan Ifrit sebagai subjek percobaannya. Setelah itu, Silence mengajukan pertanyaan, mengapa mereka hanya ingin membunuh Anthony? Silence lalu mengingat sesuatu yang dikatakan oleh Patton. Penjara Mansfield didanai oleh negara bagian kami. Penjara ini menjadi model uji yang disetujui secara khusus di ibu kota dan akan menjadi model untuk penjara negara bagian lain. Dia melanjutkan untuk membahas bagaimana penjara Mansfield dapat menjadi sebuah bisnis. Ini adalah penjara dengan keamanan tinggi di mana Anda dapat mengirim orang yang Anda benci ke neraka, atau Anda dapat mengirim orang yang ingin Anda lindungi di penjara Mansfield. Di sini, akhirnya kita memahami mengapa Anthony bisa ada di penjara itu. Itulah mengapa kepala sipir Barton baik kepada Anthony. Barton ingin mempertahankan posisinya sebagai kepala sipir yang diincar banyak orang. Ulysses dan Silence melanjutkan untuk membahas kemungkinan bahwa ayah Anthony menempatkannya di penjara untuk melindunginya. Hyde Brothers tidak memiliki banyak pengaruh di penjara Mansfield, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Anthony secara langsung, yang akhirnya mengarah pada pilihan untuk mencoba membunuhnya. Jadi, bagaimana dengan keluarga Anthony yang lainnya? Tanya Silence. Mumu menjelaskan, mereka tidak mati karena Hyde Brothers merasa tidak perlu membunuh mereka. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi di Columbia, kematian bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi pada seseorang. Selama Anthony ada, selalu ada resiko untuk Simon Corporate dapat meruntuhkan Hyde Brothers. Pada titik ini, Meyer kembali dengan membawa makanan untuk mereka bertiga. Silence yang agak syok setelah mengetahui kenyataan dari Mumu pergi meninggalkannya untuk menenangkan pikiran. Meyer pun bertanya, "Sampai mana kalian tadi?" Mumu menjawab, "Topik seputar Robin." Meyer pun akhirnya melanjutkan cerita Silence tentang Kafka dan Robin. Pada suatu hari, Kafka dan Robin mendapat kesempatan untuk membersihkan blok C, tepatnya adalah kamar Anthony. Dan keduanya ingin berinteraksi dengan Anthony. Dalam misinya untuk membunuh Anthony, Robin mengumpulkan beberapa alat yang ada di sekitar penjara dan merakitnya menjadi senjata untuk menghabisi Anthony. Ia tahu ia tidak akan bisa membunuh Anthony jika berhadapan 1 lawan 1. Jadi, kemungkinan dia akan melakukannya secara diam-diam. Kafka di sini tidak mengetahui jika Robin adalah salah satu pembunuh yang dikirim Hyde Brothers untuk membunuh Anthony. Ketika mereka berdua sampai ke kamar Anthony, di sana tiba-tiba ada 2 orang narapidana yang mencoba menyerang Anthony dengan senjata tajam. Mereka juga menjatuhkan narapidana lainnya.
dan beberapa penjaga. Kafka berusaha membantu Anthony. Namun, dia ditendang oleh salah satu narapidana itu. Lalu, bermunculan banyak narapidana lainnya yang mencoba membunuh Anthony. Karena tidak mengetahui jika Robin juga orang kiriman Hyde Brothers, mereka juga berusaha menyerang Robin. Robin pun dipukul hingga pingsan. Hal itu membuat Anthony marah. Sebelum Robin pingsan, dia mendengar Anthony mengatakan mati kepada orang yang akan membunuhnya. Setelah Anthony menghajar para pembunuhnya, dia dan Kafka yang sedang bersembunyi mulai berbicara. Kafka pun meminta Anthony untuk menggeser kamera CCTV di kamar Anthony agar mereka tidak ketahuan, karena ia ingin menyampaikan hal penting pada Anthony. Saat Kafka ingin berbicara, tiba-tiba beberapa sipir penjara dan kepala sipir Barton mendatangi ruangan Anthony. Barton menyuruh Anthony untuk segera pergi ke klinik dan mengobati lukanya. Barton juga memarahi anak buahnya yang tidak becus dalam melindungi Anthony. Anthony pun pergi ke klinik bersama Kafka. Tidak lupa, dia membawa Robin yang sedang pingsan bersamanya. Sesampainya di klinik, mereka disambut oleh Doma, penjaga klinik tersebut. Doma ternyata adalah teman dekat Anthony. Setelah lukanya diobati, Kafka pun mulai menceritakan maksud kedatangannya ke penjara Mansfield, yaitu untuk membantu Anthony kabur dari penjara ini. Dia juga memberitahu bahwa orang-orang yang mencoba membunuhnya tadi adalah orang suruhan dari Hyde Brothers. Kafka lalu menjelaskan alasan keluarga Anthony di penjara adalah karena perusahaan Simon Corporate ketahuan telah menyelundupkan barang ilegal. Anthony dikirim ke Mansfield karena ayahnya ingin melindunginya dari Hyde Brothers. Mendengar hal tersebut, Anthony langsung syok. Selama ini, ia dipenjara selama 6 tahun adalah untuk keselamatannya. Doma berusaha menenangkan Anthony yang syok. Ia menawarkan untuk menggunakan kemampuan arts-nya agar dapat membuat Anthony lebih tenang. Tetapi Anthony menolaknya dan berkata dia sudah siap untuk mendengar kenyataan pahit ini. Dia pun meminta Kafka untuk membantunya keluar dari penjara Mansfield. Mereka pun setuju untuk bekerja sama dan melarikan diri dari penjara ini. Adegan berpindah lagi ke Meyer dan Mumu. Mumu kembali menyinggung masalah diabolik crisis pada Meyer. Meyer pun menjelaskan dia sama sekali tidak tahu mengenai proyek itu karena yang dia lakukan hanya membuat alat-alat untuk digunakan para peneliti. Dia juga berkata Saria telah menyelesaikan semua masalah mengenai diabolik krisis dan menanggung semuanya sendirian. Setelah itu, dia meninggalkan Rhinelab. Meyer juga mengatakan bahwa ia sama sekali tidak dekat dengan Saria. Bahkan, selama mereka berada di Rhodes Island, dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Saria. Setelah kegagalan proyek Diabolik Crisis, Silence diam-diam membawa Ifrit ke Rhodes Island. Di sana, Ifrit hidup dengan bahagia. Saria juga bergabung dengan Rhodes Island setelah ia keluar dari Rhinelab. Lalu, Meyer pun melanjutkan ceritanya tentang Kafka, Robin, dan Anthony. Robin akhirnya sadar dari pingsannya.
Di sini, ternyata Anthony sudah mengetahui bahwa Robin juga termasuk orang yang dikirim Hyde Brothers untuk membunuhnya. Karena saat Robin pingsan, Anthony tidak sengaja menemukan senjata rakitan milik Robin dan sudah menduga senjata itu pasti dibuat untuk membunuhnya. Robin yang sudah kepergok hanya bisa diam saat diajak bicara oleh Anthony. Anthony lalu menawarkan kerjasama pada Robin. Dia ingin Robin memutus kontrak dengan Hyde Brothers dan bergabung dengan timnya untuk bersama kabur dari penjara. Anthony yang melihat Robin masih ragu-ragu mengembalikan senjata rakitan milik Robin dan berkata, "Aku tidak memintamu menjawab sesegera mungkin. Dan jika kau memang ingin membantuku keluar dari sini, maka datanglah dan beritahu Doma di klinik. Tetapi jika kau tetap ingin membunuhku, maka teruslah mencoba." Adegan kembali ke Meyer dan Mumu. Setelah mereka berbincang cukup lama, akhirnya Meyer berinisiatif untuk mengecek keadaan Silence di dapur. Karena sudah terlalu lama, ia menyendiri. Sesampainya di tempat Silence, ia melihat Silence telah meminum sebotol anggur. Di sini, singkatnya, terjadi curhatan tentang masalah yang Silence alami selama bekerja di Rain Lab. Dia sama sekali tidak pernah bisa mempercayai para petinggi Rain Lab, bahkan mentornya sendiri. Dan dia juga meminta maaf pada Meyer karena tidak memberitahunya tentang keterlibatan staf bagian energi dalam konspirasi Hyde Brothers. Meyer di sini sama sekali tidak masalah dengan hal itu, dan dia senang Silence sudah mau jujur padanya, karena dia dari awal sudah mencurigai dan tidak percaya dengan tempat kerjanya itu. Meyer baru sadar di sini Silence yang biasanya serius dan pendiam menjadi banyak bicara karena dia sedang mabuk. Meyer lalu membuatkan teh hangat untuknya. Silence lalu berkata bahwa ia sebenarnya ingin lari dari sini dan segera pulang, tetapi tidak datang kesempatan kedua kalinya untuk bertemu dengan Mumu. Akhirnya, Silence dan Meyer kembali ke tempat Mumu. Singkat cerita, mereka kembali membahas tentang pembobolan penjara. Silence sebenarnya sudah meminta bantuan kepada Rhodes Island untuk membantunya dalam misi pembebasan Anthony, tetapi Calcid menolaknya mentah-mentah. Rhodes Island tidak bisa membantunya, tapi secara pribadi dia bisa memberikan saran dan masukan untuk Silence. Hyde Brothers ternyata tidak hanya mengirim para pembunuh biasa untuk menjadi tahanan di sana. Mereka juga mengirim kartu as mereka, yaitu seorang profesional yang sekarang menyamar menjadi salah satu sipir di penjara Mansfield. Orang itu bernama William Jezelton. William Jezelton juga orang yang meminta Robin secara pribadi untuk membunuh Anthony. Ayah Robin ternyata memiliki sebuah perusahaan yang bernama Black Cloud Trade Corporate, tetapi perusahaan itu sudah bangkrut akibat perang dagang yang terjadi antara Simon Corporate dan Hyde Brothers. Robin yang pada saat itu ragu untuk memihak Anthony atau Hyde Brothers tiba-tiba didatangi oleh Jezelton yang sudah menyamar sebagai sipir penjara. Jezelton berkata bahwa ia mendengar
seluruh pembicaraan Anthony, Kafka, Robin, dan Doma saat ada di klinik, yaitu merencanakan sebuah pelarian. Jesselton lalu menghasut Robin karena yang bisa menolong ayah Robin adalah dirinya dan Hyde Brothers, bukanlah Anthony. Robin di sini masih ragu-ragu, tetapi akhirnya tipu muslihat dari Jesselton berhasil meyakinkannya, dan Robin berpihak padanya sekarang. Robin pun akhirnya menemui Doma. Doma kembali bertanya, apakah dia akan bergabung dengan tim Anthony. Robin pun berbohong pada Doma. Dia bergabung dalam pelarian hanya untuk mendapat informasi secara detail tentang pelarian itu. Dan nanti dia akan memberitahukannya pada Jesselton. Doma yang mengetahui Robin bergabung menjadi cukup senang. Lalu Robin bertanya pada Doma, setelah kau keluar dari penjara ini, apa yang akan kau lakukan? Doma pun menjawab, ia tidak akan ikut keluar dari penjara. Dia akan tetap tinggal di sini. Robin pun bertanya mengapa. Karena Doma takut dengan dunia luar yang tidak ia ketahui. Ia terlahir dan besar di penjara ini. Ia memang pernah keluar saat penjara Mansfield berhenti di beberapa kota. Tetapi ia tetap tidak ingin berada di luar karena sudah nyaman dengan tempat mengerikan ini. Doma berkata, jika aku harus mengorbankan nyawaku untuk kalian agar bisa keluar dari penjara ini, aku akan melakukannya. Selama hidup di penjara, sebagai petugas klinik, Doma sama sekali tidak memiliki teman. Namun, semua berubah sejak kedatangan Anthony. Anthony orang yang sangat baik padanya, dan dia mau berteman dengannya selama 6 tahun ini. Itu membuat Doma tidak kesepian lagi. Robin yang mendengar hal tersebut sangat tidak setuju dengan keputusan Doma untuk tinggal di penjara ini. Dia pun berusaha meyakinkan Doma untuk ikut dengannya kabur dari penjara dan bersama melihat keindahan dunia luar. Doma akhirnya pun luluh. Dia bersedia untuk memikirkannya lagi. Adegan beralih ke Kafka yang akhirnya bisa bertemu dengan Mina. Mina menyamar sebagai tukang bangunan di sana. Ia sudah berkeliling penjara untuk mencari rute pelarian yang aman. Mereka pun berbincang sedikit tentang Anthony. Di sini, Mina ingin membantu Kafka dan Silence untuk membebaskan Anthony dari penjara. Karena 6 tahun lalu, sebelum Anthony di penjara, Anthony pernah membantu keluarganya. Mina pun sangat berhutang budi akan hal itu. Jadi, dia berusaha membantu Anthony. Dia juga berkata bahwa Anthony yang dulu adalah seorang yang keren dan periang, tidak seperti sekarang. Di sini, ternyata Anthony sudah lama sekali tidak sengaja menemukan denah konstruksi penjara. Hanya ia dan Doma yang mengetahui bahwa di penjara ini ada ruangan bawah tanah yang hanya bisa diakses dari lift di ruang kontrol. Jadi, rencana mereka adalah saat penjara Mansfield berhenti di sebuah kota, mereka akan menyusup ke ruang kontrol lalu menuju ruangan bawah tanah dengan lift dan mematikan listrik yang ada di sana, dan kabur melalui lubang galian yang akan mereka buat. Di luar, mereka akan diberikan pakaian ganti oleh Mina. Singkatnya, akhirnya Anthony, Kafka, Robin, Doma, dan Mina mulai membuat persiapan untuk kabur. Mereka mulai menggali terowongan dari bawah tanah ke permukaan penjara. Mereka juga berhasil
mencuri kunci ruang kontrol penjara. Nina tidak ikut dalam pelarian, tetapi dia akan menunggu mereka di luar. Setelah semua persiapan telah selesai, mereka pun memulai rencananya. Saat itu, penjara sedang berlabuh di kota bernama Nullydberg. Kafka pada saat itu mendapat shift untuk membersihkan kamar Anthony. Semua persiapan sudah matang. Mereka hanya perlu menjalankan rencana. Kafka dan Anthony menunggu kedatangan Robin, dan Doma menunggu mereka di ruang bawah tanah, tepatnya di ruang galian yang sudah mereka siapkan. Tetapi mereka mulai merasa panik, karena jika Robin tak kunjung datang, maka rencana mereka akan berantakan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan Robin. Mereka berkata, suatu saat jika mereka bertemu dengan Robin, mereka akan meminta maaf telah meninggalkannya karena ia sendiri tidak datang. Singkat cerita, Kafka dan Anthony berhasil masuk ke dalam ruang kontrol penjara dengan kunci yang telah mereka curi. Tiba-tiba, Robin muncul di sana dan menodongkan senjata pada Anthony dan Kafka. Dia berkata sudah menunggu mereka dari tadi. Robin ternyata berhasil mencuri kunci cadangan milik Barton yang berada di saku celananya. Di sisi lain, Barton menyadari bahwa kunci ruang kontrol telah hilang. Lalu ia bergegas ke ruangan Anthony untuk memeriksa keadaan di sana. Ia terkejut, Anthony tidak ada di tempat itu. Barton lalu segera memerintahkan semua sipir untuk segera menuju ke ruang kontrol. Kembali ke Kafka, Anthony, dan Robin di ruang kontrol. Kafka yang panik karena mereka sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, mulai menekan semua tombol yang ada di ruang kontrol secara acak. Hal itu membuat lift di sana turun secara tiba-tiba ke ruang bawah tanah dengan kecepatan tinggi. Anthony berusaha melindungi Kafka dan Robin. Mereka pun akhirnya sampai di ruangan bawah tanah dengan selamat. Anthony lalu bertanya pada Robin, apakah dia baik-baik saja? Robin pun kebingungan mengapa Anthony menyelamatkan seseorang yang mencoba membunuhnya. Robin akhirnya menceritakan semuanya pada Anthony, bahwa sebenarnya dia melakukan ini semua demi mendapat uang untuk ayahnya yang sedang sakit keras. Robin juga bercerita, dulu keluarganya sangat bahagia dan ayahnya adalah orang yang sangat baik padanya. Namun, semua berubah saat perusahaan ayah Robin bangkrut. Hal itu membuat ayah Robin stres dan mulai mabuk-mabukan. Ibu Robin yang tidak tahan dengan sifat suaminya akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Ibu Robin sebenarnya juga mengajak Robin untuk ikut bersamanya. Namun, Robin tidak bisa meninggalkan ayahnya begitu saja. Lalu, ayah Robin mulai sakit-sakitan. Hutang mereka di mana-mana hanya untuk membayar pengobatan ayah Robin. Robin sudah bekerja dengan sangat keras agar ia bisa melunasi hutang-hutang itu dan membayar pengobatan ayahnya. Tetapi itu masih tidak cukup. Dia lalu berkata, lalu pria itu datang. Cheselton menawari saya uang yang sangat banyak, tetapi saya harus membunuh seseorang untuknya, yaitu kau, Anthony. Cheselton juga berkata padaku bahwa yang membuat perusahaan ayahku bangkrut adalah perusahaan Simon Corporate. Mendengar hal itu, Anthony langsung meminta maaf pada Robin. Robin sama sekali tidak membenci Anthony. Anthony adalah orang yang baik. Robin juga meminta maaf
telah membocorkan rencana kabur mereka pada Jezelten. Dan mungkin sekarang Jezelten sedang menunggu mereka di suatu tempat untuk menghabisi Anthony. Akhirnya, Robin pun kini bergabung dengan Anthony sepenuhnya. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Jezelten keluar dari ruangan tempat Doma menunggu. Anthony langsung bertanya pada Jezelten, "Di mana Doma?" Lalu, beberapa orang narapidana keluar sambil membawa Doma sebagai tawanan mereka. Mereka semua adalah anak buah Jezelten. Di sini, Jezelten tidak langsung menyerang Anthony, tapi dia menyuruh Robin untuk membunuh Anthony. Dia juga mengancam jika Robin tidak melakukannya, maka Doma dan yang lainnya akan segera ia habisi. Ia memberikan Robin waktu 5 detik. Robin lalu mendekati Anthony, tetapi saat ia sampai di depan Anthony, Robin dengan sangat cepat melempar sebuah pisau di tangannya ke arah narapidana yang menyandra Doma. Anthony tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia segera merebut Doma dari anak buah Jezelten. Doma pun berhasil diselamatkan. Melihat hal itu, Jezelten bukannya kesal, tapi dia malah memuji Robin. Lalu Robin berkata, "Aku tidak butuh uangmu ataupun uang Anthony untuk pengobatan ayahku. Itu semua akan kulakukan sendiri. Dan sekarang, aku hanya ingin menolong Anthony. Meskipun nanti jika aku gagal menyelamatkan ayahku, aku akan bunuh diri dan meminta maaf padanya saat berada di neraka." Anthony lalu menghajar semua bawahan Jezelten hingga tumbang. Setelah itu, ia langsung melayangkan pukulan pada Jezelten. Tetapi dengan mudah, Jezelten menangkis serangan itu dengan satu tangan. Dia lalu membuat tubuh Anthony terpental. Saat ingin menolong Anthony, Kafka malah mendapat serangan dari Jezelten. Jezelten menembakkan arts-nya ke arah Kafka dan membuat Kafka kesakitan. Di titik ini, hanya Robin saja yang masih bisa melawan. Robin pun berusaha menyerang Jezelten dengan pisau. Jezelten kagum dengan kemampuan bertarung Robin dan memujinya. Lalu, tiba-tiba, tangan Jezelten berubah menjadi hitam dan mengeras. Ternyata, Originium Arts milik Jezelten adalah memanipulasi baja. Tadi, dia menembakkan sebuah piringan besi ke perut Kafka. Melihat Robin yang terpojok, Anthony bangkit kembali dan berusaha menggigit Jezelten. Anthony berhasil menggigit pundak Jezelten, tetapi itu sia-sia karena Jezelten telah mengubah kulit pundaknya menjadi sekeras besi. Jezelten lalu mengubah tangannya menjadi sebuah pedang baja berwarna hitam. Dia berkata dia hanya bermain-main dengan Anthony sampai para sipir lain datang di sini dan menangkapnya. Mereka bertiga pun terpojok. Mereka tidak bisa melawan Jezelten yang hanya seorang diri saja. Diambang keputusasaan, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang mereka. Orang itu juga berkata bahwa para sipir itu tidak akan pernah datang kemari. Ternyata, orang itu adalah Saria. Jezelten ternyata mengenal Saria, dan dia sangat terkejut akan kedatangan Saria. Jezelten di sini ternyata adalah orang yang pernah melamar untuk bekerja di Departemen Pertahanan Rhineland yang diketuai oleh Saria. Tetapi Saria menolak lamaran kerjanya itu, dan hal itu membuat Jezelten dendam kepadanya. Jezelten membuat tangannya yang berbentuk pedang semakin panjang. Dia akan melawan Saria dengan serius. Saria di sini juga mengeluarkan kemampuan Originium Art-nya, yaitu
memanipulasi kalsium. Saria membuat sebuah pisau putih yang terbuat dari tulang. Bentrokan antara tulang dan baja pun terjadi. Di sini, Gazelton menyerang Saria dengan kedua tangannya yang telah menjadi bilah pedang. Saria hanya bertahan dengan menangkis serangan-serangan Gazelton dengan tenang. Lama-kelamaan, pedang besi milik Gazelton pun mulai retak. Namun, pisau Saria masih mulus tanpa goresan sedikit pun. Saria yang melihat kesempatan untuk menyerang langsung menebas pedang Gazelton hingga patah, lalu menusuk perut Gazelton dengan pisaunya. Gazelton pun dikalahkan dengan mudah oleh Saria. Anthony dan timnya pun berhasil melarikan diri dari penjara. Setelah itu, tidak diceritakan bagaimana nasib Robin, Kafka, Doma, dan Nina. Di sini, Silence dan Meyer menjemput Anthony di Columbia dan menawarkan Anthony untuk bergabung dengan Rhodes Island. Anthony pun menyetujuinya dan ia akhirnya menjadi operator di Rhodes Island. Adegan kembali ke Mumu, Silence, dan Meyer di bar. Silence sama sekali tidak mengetahui dan menyangka Saria akan datang untuk membantu mereka keluar dari penjara. Karena rencana itu hanya ia beritahu pada Meyer saja. Di sini, akhirnya Mumu mengaku bahwa sebenarnya yang mengirim Saria ke sana adalah dirinya. Mumu juga mengaku bahwa sebenarnya dia ingin Anthony diserahkan padanya setelah Saria membantunya keluar. Namun, Saria tidak melakukan itu dan memilih membebaskan Anthony begitu saja. Dan ternyata tujuan utama Mumu mengajak Silence bertemu adalah supaya Silence mau membantunya untuk membujuk Rhodes Island agar menyerahkan Anthony kepadanya. Silence pun sudah mengetahui tipu muslihat Mumu sejak awal. Maka dari itu, dia pun juga membongkar fakta bahwa sebenarnya Anthony sama sekali belum bergabung dengan Rhodes Island. Dan Anthony selama ini berada di luar bar dan menguping semua pembicaraan Mumu, Meyer, dan Silence. Silence lalu memanggil Anthony untuk masuk. Mumu pun menawarkan pada Anthony untuk bekerja di departemen di Rhine Lab. Tetapi hal itu langsung ditolak oleh Anthony karena dia tidak suka dengan cara berpikir dan cara bicara Mumu. Tetapi di sini Anthony memberinya kesempatan, yaitu jika Mumu mau bertarung dengannya dan menang, maka Anthony akan dengan senang hati bergabung dengan Mumu. Mumu pun akhirnya menyerah. Dia juga mengaku selama ini yang datang dan menghadap mereka hanyalah sebuah cloning dirinya saja. Dan dia tidak bisa menang melawan Anthony jika hanya mengandalkan cloningnya. Silence, Meyer, dan Anthony menjadi sangat terkejut karena mereka sama sekali tidak menyadari hal itu. Cloning buatan Mumu tercipta dari Originium Arts miliknya. Cloning itu bisa meniru dengan sempurna wujud penciptanya, bahkan bisa dikendalikan dari jauh. Mumu pun mengucapkan selamat tinggal pada mereka bertiga, lalu cloning itu berubah menjadi sebuah genangan air. Silence, Meyer, dan Anthony lalu pergi menuju Rhodes Island agar Anthony bisa bekerja di sana sebagai operator.